Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dulu selalu berkata, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, demi untuk meningkatkan rasa kasih sayang di antara kita, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Pilar Yogananda dari SMA Negeri 2 Semarang. Saya akan membawakan tausiah yang berjudul Pandemi dan Lingkungan dan bagaimana cara kita menyikapinya melalui perspektif Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pandemi merubah kebiasaan kita semuanya, bahkan merubah kebiasaan kita hingga 180 derajat. Dari yang awalnya kita bertemu, saling tegur sapa, saling lempar senyum, hingga berjabat tangan dan berpelukan, namun kini hal tersebut tidak dilakukan lagi dan dianggap tabu karena akan memperpanjang rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Teman-teman dan dewan juri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kegiatan kita dirumahkan, mulai dari sekolah, bekerja, dan lain sebagainya, ruang gerak kita dibatasi. Kita hanya menjadi seorang pribadi yang cenderung pemalas di rumah. Kepribadian ini akan menimbulkan rasa acuh kepada lingkungan, rasa tak acuh kepada lingkungan, rasa tak peduli kepada lingkungan, dimana seperti yang kita tahu, walaupun dunia alam sedang memperbaiki, sedang memulihkan dirinya, tetapi rasa malas kita dapat menimbulkan sesuatu yang berdampak lebih besar terhadap lingkungan juga ya jemaah. Sebelumnya kembali lagi kepada tajuk kita, bagaimana cara menyikapinya melalui perspektif Nabi Muhammad SAW. Memang zaman dulu virus corona itu belum ada dan tidak se-hype sekarang, tidak terkenal sekarang. Namun Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan, telah menjabarkan melalui hadis-hadisnya bagaimana cara kita merawat lingkungan. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian membuang kotoran di bawah naungan pohon, janganlah kalian membuang kotoran di atas sumber air, dan jauhilah perbuatan yang terlaknat. Jemaah, Rasul telah mencontohkan bahwa dari dulu kita dilarang untuk membuang kotoran, entah itu sampah atau mohon maaf kencing sembarangan. Jemaah, ini merupakan bentuk kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan sejak 1400 tahun yang lalu. Lantas apa hubungannya dengan sekarang? Seperti yang kita tahu, teman-teman dan dewan juri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, sifat konsumtif kita selama di rumah ini semakin meningkat. Belum lagi alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, hingga tisu pun. Di awal-awal pandemi, toko-toko retail hingga kehabisan stok di mana-mana. Apalagi seperti yang kita tahu, ketika masker itu hanya sekali pakai, maka sekali pakai langsung dibuang hingga menumpuk sampah masker di mana-mana. Belum lagi wadah hand sanitizer dan lain sebagainya. Sebagai seorang pribadi, sebagai masyarakat yang insya Allah kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk peduli terhadap lingkungan, seharusnya kita memperhatikan kondisi lingkungan sekarang. Bukan tergiur oleh berita ketika awal-awal PSBB di Jakarta, langit Jakarta tampak lebih cerah karena sebelumnya banyak kendaraan berkeliaran di jalan, pabrik-pabrik yang buka full time. Namun itu hanya di awal PSBB. Begitu regulasinya dilonggarkan jamaah, semuanya kembali seperti sedia kala. Polusi di mana-mana, pabrik kembali beroperasi, jalanan mulai ramai oleh kendaraan bermotor. Kemudian sampah-sampah
sampah-sampah alat kesehatan tidak teratur ada di mana-mana ya jemaah. Seperti masker, hand sanitizer dan seperti yang saya telah sebutkan tadi di awal. Menjaga lingkungan ini juga merupakan perbuatan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ganjaran sesiapa saja yang berbuat baik. Disebutkan dalam surat Yunus ayat 26 yang artinya yang maknanya Allah akan memberikan tambahan surga. Allah tidak akan menutupi wajah hamba tersebut dengan debu hitam apabila mereka berbuat baik. Lantas masih adakah rasa untuk tidak berbuat baik dalam hati kita? Apakah ada pertanyaan di dalam hati kita? Sudah cukupkah saya berbuat baik? Bila ada masih ada keraguan untuk terus berbuat baik, marilah kita mengkoreksi iman kita jamaah. Apakah dengan kemuliaan yang tadi disebutkan surat Yunus ayat 26 kita merasa kurang untuk berbuat hal yang kecil dengan ganjaran surga yang Masya Allah kita pun belum tentu mendapatkannya tanpa berbuat kebaikan. Bahkan Allah telah menjaminnya bagi siapa saja yang berbuat kebaikan. Teman-teman dan Dewan Juri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya bila kita memungut sampah yang ada di depan kita kemudian meletakkannya di tempat sampah. Alhamdulillah tempat sampah sekarang bertebaran di mana-mana memudahkan kita untuk membuang sampah. Tidak ada salahnya kita menasihati teman kita yang sering membuang sampah sembarangan atau yang sedang membuang sampah sembarangan. Itu merupakan suatu bentuk kebaikan yang luar biasa dampaknya jemaah. Bukan hanya bagi kita, apabila orang tersebut termotivasi, insya Allah Allah akan menuliskannya sebagai sebuah perbuatan amal jariyah yang pahalanya akan mengalir terus menerus. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita tahu, banjir merupakan sebuah bencana langganan di Indonesia. Namun banjir tidak akan memilih siapa yang akan disambanginya, entah itu perumahan atau kawasan orang elit atau tidak, kawasan orang kaya atau tidak ya jamaah. Asalkan di sana sistem drainasenya tidak bagus, sungai tertutup oleh sampah, maka banjir. Begitu hujan, Masya Allah, Subhanallah, banjir jamaah. Tidak peduli kawasan siapa tersebut. Hanya gara-gara kita tidak mengingatkan teman kita, hanya gara-gara kita membuang sampah sembarangan, dampaknya begitu besar jemaah. Banjir, itu hujan. Oleh karena itu teman-teman sekalian dan Dewan Juri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukanlah hal-hal kecil yang sekiranya dapat membuat perubahan. Cukup dengan menjaga lingkungan, karena sungguhnya lingkungan ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Betapa indahnya Indonesia, betapa indahnya dunia apabila kita menjaga lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama. Lakukan dengan optimal. Lakukan dimulai dengan hal-hal kecil dari kita, dari lingkup keluarga. Insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya yang lebih dari sekedar itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebihnya datangnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada kurangnya maka itu sungguh datang dari hamba, karena manusia tempat salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.